Podcast, Cuk. Mulai, Cuk. Mulai, Pak. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai nih karena sudah pukul 9. Bapak nanti sambil nunggu yang lain hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dapat menghadiri forum ini Majelis Ilmu dan terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa-mahasiswi dari farmasi kelas A dan B. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, dengan mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali kuliah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena ada dua kelas nih. Nanti yang pertama mohon presentasi dari kelas A, ya. Kemudian langsung sesi pertanyaan. Masing-masing kelompok kelas A yang tidak presentasi wajib menyampaikan pertanyaan, ya, perwakilan kelompok. Nah, kemudian langsung dilanjut presentasi dari kelas B dan juga sesi pertanyaan. Kemudian selanjutnya ya respon atau jawaban dari kelas A selesai, kemudian dari kelas B. Dan terakhir kalau dirasa masih ada yang belum terbahas, nanti saya closing dari saya nih. Saya kira itu ya, kita hari ini akan sama-sama mendalami terkait ideologi Muhammadiyah, ya. Jadi mengapa Muhammadiyah itu berdiri? Ya, spiritnya ada di ideologi, ya. Terutama diawali dari Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Saya kira demikian. Silakan kepada kelas A untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Mohon maaf, Pak. Jadi, gimana? Untuk screen-nya belum bisa, Pak. Atas nama siapa ya? Yang mau Rian, share Pak. screen? Oh, Jinji. Rian, Pak. Tadi katanya Andrian. Ternyata Rian. Dibuka, Mas, mic-nya. Jadi mana Mas Rian? Gimana, Pak? Kok belum di... Oh ya, ya, saya ini. Co-host ya. Dah, silakan. Oh, ada dua nama Rian. Andrian dan Rian. Oke. Silakan, Mas Rian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang menjudulkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Yang beranggotakan saya sendiri Andrian, 2 Cendi Puspitasari, 3 Perlianda Purnangaras. Selanjutnya akan dibacakan oleh
pengertian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Next. Mukadimah anggaran merupakan sebuah ideologi yang terkait dengan pandangan dasar Muhammadiyah. Mukadimah yang dicetuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo pada tahun 1942 dirumuskan kembali dan mendapatkan penyempurnaan redaksional dalam Sidang Tanwir 1951. Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia, cita-cita yang diwujudkan dan cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai sebuah ideologi, mukadimah anggaran dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. 2. Sejarah perumusan mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Next. Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki status berbadan hukum sejak tahun 1914 sebagai organisasi sudah seharusnya mendaftarkan dan mencatat sebagai organisasi berbadan hukum dengan syarat memiliki anggaran dasar sangat sederhana, yakni hanya perlu berisi batang tubuh saja tanpa adanya pembukaan. Bagus Hadikusumo sebagai pemimpin Muhammadiyah kelima pada tahun 1944 hingga 1953 merumuskan secara tertulis mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Hingga pada akhirnya setelah 38 tahun Muhammadiyah menjalankan aktivitas dan usahanya, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah disusun secara formal. Dorong perumusan mukadimah anggaran dasar oleh Ki Bagus Hadikusumo didasarkan pada perkembangan Muhammadiyah secara lahiriah, pergantian figur pemimpin dan semakin kuatnya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan paham Islam. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian dan kekaburan terhadap cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Next. Latar belakang dirumuskan mukadimah. Belakang dirumuskan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Belum adanya rumusan masalah yang formal mengenai dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. 2. Kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun akibat terlalu berat mengejar kehidupan duniawi. 3. Makin kuatnya pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung ataupun tidak langsung berhadapan dengan faham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. 4. Dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi mukadimah anggaran dasar. Fungsi mukadimah anggaran dasar yang pertama yaitu pedoman hidup Muhammadiyah. 2. Pedoman untuk menjalankan persyarikatan Muhammadiyah. 3. Ideologi dasar bagi seluruh anggota Muhammadiyah. 4. Tujuan dasar Muhammadiyah yang harus dicapai dengan berbagai bentuk amal usaha. 5. Menjelaskan cita-cita dan tujuan Muhammadiyah. Next. Selanjutnya. Yang kelima yaitu pokok pikiran dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Pokok pikiran dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah semata. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, hanya ajaran Islam satu-satunya ajaran hidup yang dapat dijadikan sendi pembentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama atau bermasyarakat menuju hidup bahagia sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Selanjutnya, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, mengikuti jejak atau ittiba para nabi, terutama Nabi Muhammad. Selanjutnya, perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan organisasi, dan yang terakhir yaitu
Pokok-pokok pikiran tersebut bertujuan untuk terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Yang keenam yaitu identitas dan asas Muhammadiyah. Identitas dan asas Muhammadiyah terdapat dalam buku anggaran dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Next. Identitas dan asas Muhammadiyah terdapat dalam buku anggaran rumah tangga Muhammadiyah adalah yang pertama yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang A, gerakan Islam adalah gerakan berdasarkan nilai-nilai Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Yang B, gerakan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah gerakan dan langkahnya selalu mengajak umat untuk melaksanakan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang lebih baik atau debat ilmiah. Yang C, gerakan tajdid adalah gerakan pembaharuan dan pemurnian yang dalam hal ini dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama yaitu bidang akidah dan ibadah. Tajdid bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, bidang muamalah duniawiyah. Tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Next. Selanjutnya, Muhammadiyah berasas Islam merupakan dasar ideologi. Muhammadiyah dalam melaksanakan visi dan misinya dalam berbagai kehidupan yang meliputi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Islam diyakini sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan penyempurna terhadap agama-agama sebelumnya. Next. Yang ketujuh yaitu keanggotaan Muhammadiyah dalam keanggotaan Muhammadiyah dibagi menjadi 3 bagian. Next. Yang pertama yaitu anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam. Yang kedua, anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Yang ke-8, keorganisasian Muhammadiyah dibagi menjadi 5 tingkat. Next. Yang pertama, ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. Yang kedua, cabang ialah kesatuan ranting dalam satu tempat. Yang ketiga, daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Yang keempat, wilayah ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Dan yang terakhir, pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara. Next. Adapun susunannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pimpinan pusat berada di tingkat negara, selanjutnya pimpinan wilayah berada di tingkat provinsi, pimpinan daerah berada di tingkat kabupaten atau kota, pimpinan cabang berada di tingkat kecamatan, pimpinan ranting berada di tingkat desa, dukuh atau kawasan tertentu, pimpinan cabang istimewa berada di luar negeri, dan yang terakhir masa jabatan pimpinan masing-masing adalah 5 tahun. Next. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Untuk pertanyaan minimal berapa ya, Pak? Ada berapa kelompok, Mas? Perwakilan kelompok 1. Kelompok yang tidak presentasi, kelas A.
Itu sudah mulai muncul di kolom chat nggih. Mungkin langsung kami jawab ya, Pak. Iya, silakan. Izin menjawab nih, Pak. Pertanyaan dari Mbak Halawatul, yaitu bagaimana kedudukan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan perjuangan bagi setiap muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi. Mana Mbak Alawatul? Oke, terima kasih. Oke, izin menjawab dari pertanyaan Elisa, yaitu kenapa pemimpin Muhammadiyah kelima merumuskan secara tertulis Muhammadiyah Anggaran Dasar Muhammadiyah? Yaitu karena ADRT pada awalnya telah dirumuskan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan bersama dengan murid dan sejawatnya. ADRT tersebut hanya berisi tentang pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai batang tubuh, belum adanya mukadimah. Dalam ADRT tersebut hanya memuat mengenai hal-hal yang bersifat teknis tentang organisasi Muhammadiyah seperti nama organisasi, lambang, kedudukan, dan yang lainnya. Selama bertahun-tahun sejak berdirinya pada pemimpin dan warga Muhammadiyah secara organisasi belum memiliki dokumen yang memuat prinsip-prinsip cita-cita serta pemikiran-pemikiran yang mendasari dari pendirian Muhammadiyah. Sebab Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah mengacu pada Al-Quran dan belum tertuang pada tulisan. Hal tersebut tidak dapat dipertahankan karena kepemimpinan terus berganti. Hal ini mendorong Kiai Haji Kusumo sebagai pemimpin kelima pada tahun 1944 hingga merumuskan cara tertulis Muhammadiyah Anggaran Dasar. Gimana Mbak Elisa? Baik, terima kasih. Ya, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Darwati.
yaitu pertanyaannya dalam mencapai maksud dan tujuan serta mewujudkan misi yang ideal, maka Muhammadiyah menempuh usaha-usaha dalam bentuk amal, usaha, program, dan kegiatan. Sebutkan 5 macam dari 12 usaha tersebut menurut anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Yang pertama, menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. Tiga, meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Empat, memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan. Itu Mbak Darwati. Baik, terima kasih jawabannya. Izin menjawab lagi pertanyaan dari Mbak Aska, yaitu apa fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah? Fungsi dari Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu ada dua. Yang pertama sebagai pedoman dasar persyaratan dalam melaksanakan amal usahanya, dan yang kedua yaitu merupakan ruh perjuangan dan semangat pengabdian bagi persyarikatan Muhammadiyah dari masa ke masa. Mukadimah ini memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi, cita-cita yang ingin diwujudkan, dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Landasan dasar organisasi Muhammadiyah dalam setiap gerak langkahnya tentunya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu Mbak Aska. Bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Jadi sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari kelas A. Terima kasih untuk presentasinya dan pertanyaan serta responnya. Kemudian kelas B sudah siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Rizwi sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Nah, pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan tentang Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Nah, untuk kelompoknya sendiri ada saya, Novel Rizwi, Vika Amelia, dan Vina Eti Tafana. Selanjutnya akan dibacakan ke yang bertugas. Silakan. Pendahuluan. Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakan ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditunjukkan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang merupakan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut sebagai ideologi.
Muqaddimah anggaran dasar menjiwai segala gerak dan usaha kemuhammadiyahan dan proses penyusunan sistem kerja sama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Yang pertama, Muqaddimah anggaran dasar. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah merupakan doktrin ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian dari manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah merupakan hasil perenungan dan refleksi Ki Bagus Hadikusumo terhadap pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ki Bagus Hadikusumo adalah putra Raden Hasyim yang tinggal di Kampung Kauman yang sejak lama dikenal sebagai kampung pesantren. Perenungan ini didasarkan pada perkembangan Muhammadiyah yang semakin berkembang secara lahiriah dan semakin kuatnya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan paham Islam. Kemudian Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah ini dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo pada tahun 1946 dalam muktamar darurat di Yogyakarta. Adapun faktor yang melatar belakangi disusunnya Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah adalah belum adanya rumusan masalah yang formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Kemudian kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun akibat terlalu berat mengeja kehidupan dunia. Makin kuatnya berbagai pengaruh dalam pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung terhadap dengan paham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada identitas dan asas Muhammadiyah. Identitas Muhammadiyah. Identitas atau hakikat Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Secara tingkat identitas Muhammadiyah dapat diidentifikasi sebagai gerakan Islam, dakwah, dan tajdid sebagai berikut. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Persyarikatan Muhammadiyah disebut sebagai gerakan tajdid atau pembaruan karena yang pertama, Muhammadiyah selalu melakukan koreksi dan penafsiran ulang terhadap berbagai persoalan pemikiran dan pengalaman yang terkait dengan muamalah keagamaan. Yang kedua, Muhammadiyah disebut sebagai gerakan tajdid atau dalam konteks purifikasi atau pemurnian, terutama dalam bidang akidah dan ibadah, yakni mengembalikan semua persoalan yang menyangkut akidah dan ibadah tersebut pada keaslian ajarannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari berbagai tambahan dan pengurangan serta interpolasi berbagai bentuk pikiran. Kemudian ada asas Muhammadiyah. Asas Muhammadiyah adalah Islam. Maksudnya adalah asas ideologi persyarikatan Muhammadiyah adalah Islam, bukan kapitalis dan bukan pula sosialis. Sejak lahirnya Muhammadiyah memang sudah dapat diketahui asas gerakannya. Namun pada tahun 1938 sampai 1942 di bawah kepemimpinan Kiai Mas Mansur mulai
Mengembangkan ideologi Muhammadiyah, yaitu dengan lahir konsep 12 langkah Muhammadiyah, yaitu memperdalam iman, memperluas paham keagamaan, memperbuahkan budi pengerti, menuntun amalan intikad, menguatkan persatuan, menegakkan keadilan, melakukan kebijaksanaan, menguatkan tanwir, mengadakan musyawarah, memusyawaratan putusan, mengawasi gerakan ke dalam, dan memperhubungkan gerakan luar. Dengan lahirnya konsep ini, maka Muhammadiyah tumbuh menjadi paham dan kekuatan sosial keagamaan dan sosial politik tertentu di Indonesia. Yang ketiga ada keanggotaan Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah terdiri atas, yang pertama anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam. Anggota biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Warga negara Indonesia beragama Islam, laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah, menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah, dan mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. Yang kedua ada anggota luar biasa, ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Anggota luar biasa ialah seorang bukan warga negara Indonesia beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal usahanya. Yang ketiga, anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahlian bersedia membantu Muhammadiyah. Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut. Untuk anggota biasa, yang pertama, mengajukan permintaan secara tertulis, kemudian pemimpin pusat dengan isi formulir disertai kelengkapan syarat-syarat melalui pimpinan ranting atau pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada ranting, kemudian diteruskan kepada pimpinan cabang. Yang kedua, pimpinan cabang meneruskan permintaan tersebut kepada pimpinan pusat dengan disertai pertimbangan. Yang ketiga, pimpinan cabang dapat memberi tanda anggota sementara pada calon anggota sebelum yang bersangkutan menerima kartu anggota dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara ditetapkan oleh pimpinan pusat. Selanjutnya dibacakan oleh Vina. Baik, untuk yang keempat, pimpinan pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon-calon anggota biasa yang disetujui melalui pimpinan cabang yang bersangkutan. Untuk yang kelima itu, pimpinan pusat dapat melimpahkan wewenang permintaan menjadi anggota biasa dan memberikan kartu tanda anggota kepada pimpinan wilayah. Nah, pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaan diatur dengan keputusan pimpinan pusat. Untuk hak anggota, yang pertama ada anggota biasa, yaitu yang ke-1 menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan, dan yang kedua memilih dan dipilih dalam permusyawaratan. Kedua, ada anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat. Untuk kewajiban anggota biasa, luar biasa, dan kehormatan. Yang pertama ada taat menjalankan agama Islam, menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya, berpegang teguh kepada kepribadian serta keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah, dan keputusan pimpinan pusat, mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya, membayar iuran anggota, dan membayar infak.
Untuk anggota biasa, luar biasa, dan kehormatan berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan oleh pimpinan pusat. Untuk tata cara memberhentikan anggota, untuk anggota biasa itu yang pertama pimpinan cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada pimpinan daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk yang kedua, pimpinan daerah meneruskan kepada pimpinan wilayah usulan pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan. Dan yang ketiga, pimpinan wilayah meneruskan atau tidak meneruskan pemberhentian anggota kepada pimpinan pusat setelah melakukan penelitian dan penilaian. Yang keempat, pimpinan wilayah dapat melakukan pemberhentian sementara yang berlaku paling lama 6 bulan selama menunggu proses pemberhentian anggota dari pimpinan pusat. Yang kelima, pimpinan pusat setelah menerima usulan pemberhentian anggota, memutuskan memberhentikan atau tidak memberhentikan paling lama 6 bulan sejak diusulkan oleh pimpinan wilayah. Yang keenam, anggotanya yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya selama proses pengusulan berlangsung dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat. Nah, setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang bersangkutan dapat mengajukan beberapa kepada pimpinan pusat, keberatan kepada pimpinan pusat. Untuk yang ketujuh, pimpinan pusat membentuk tim yang diserahi tugas mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan. Untuk yang kedelapan, keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam berita resmi Muhammadiyah. Untuk yang B, anggota luar biasa dan kehormatan diberhentikan atas keputusan pimpinan pusat. Yang keempat ada keorganisasian Muhammadiyah. Yang pertama itu adalah landasan hukum Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, Persyarikatan Muhammadiyah itu disahkan sebagai badan hukum mula-mula sekali tanggal 22 Agustus 1914 sebagai ditetapkan dalam Government Resolution nomor 81, kemudian dirubah nomor 40 tanggal 16 Agustus 1920, nomor 36 tanggal 2 September 1921. Departemen Kehakiman Republik Indonesia menyatakan bahwa status Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah tetap berlaku. Disebut dalam suratnya pada tanggal 8 September 1971. Kemudian dari itu surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 1972 menyatakan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dan Surat Menteri Sosial tanggal 7 September 1971 menerangkan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial. Nah, adapun surat pernyataan Menteri Agama nomor 1 tahun 1971 tanggal 9 September 1971 menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah badan hukum atau keorganisasian yang bergerak dalam bidang keagamaan. Dan selanjutnya, dan ini merupakan kunci yang sangat menentukan mengenai masalah pendidikan dan pengajaran. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu Bapak Syarif Thoyyib tanggal 24 Juli 1974 menyatakan bahwa Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Next. Next.
Silakan lanjut ke pertanyaan kelas B, kelompok yang tidak presentasi hari ini. Perwakilan, Cik. Bisa raise hand, bisa via kolom chat. Maaf Pak, ini sinyalnya agak susah untuk presentasi jadi dan masih banyak. Saya tutup saja ya Pak. Jadi silakan langsung ke pertanyaan, nggak apa-apa. Oke, ya baik. Sebelumnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung Waalaikumsalam. ke pertanyaan. Silakan untuk yang ingin bertanya bisa di kolom chat atau langsung open mic. Ya. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaannya Mbak Nabila. Tadi kan disebutkan kalau asas ideologi persyarikatan Muhammadiyah itu Islam, bukan kapitalis dan bukan juga sosialis. Itu maksudnya gimana? Maksudnya Muhammadiyah sebagai organisasi Islam memiliki asas ideologi yang menekan pada prinsip-prinsip Islam dan berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan demikian, Muhammadiyah menolak kapitalisme yang cenderung pada eksploitasi dan kesenjangan sosial serta sosialisme yang cenderung pada kontrol pemerintah atas aset dan produksi. Muhammadiyah lebih memilih pendekatan yang seimbang, yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebersamaan, dan keberkahan dalam ekonomi. Bagaimana Mbak Nabila? Oke, terima kasih. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Inayatul Maftuhah. Apa saja yang termasuk landasan ideologi Muhammadiyah dan jelaskan seperti apa keyakinan Muhammadiyah tentang agama Islam sebagaimana yang ada dalam matan. Nah, landasan ideologi Muhammadiyah itu terdiri dari beberapa aspek yang mencakup Al-Quran dan Sunnah, tajdid, wasatiyah, high politik, dan gerakan budaya. Untuk keyakinan Muhammadiyah tentang agama Islam sebagaimana yang terdapat dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu berisi tentang konsep dan penjabaran dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang menunjukkan bagaimana Muhammadiyah memahami dan menghayati agama Islam dalam kehidupan. Nah, matan tersebut itu berisi tentang paham agama, kepercayaan, dan tujuan hidup yang dianut oleh Muhammadiyah, serta bagaimana mereka berupaya untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam matan, Muhammadiyah memahami agama Islam sebagai landasan hidup yang menentukan perilaku dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, serta sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk berjuang mencapai tujuan yang lebih baik. Bagaimana Mbak Inayatul? Baik, terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Nasya, bagaimana kedudukan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dalam organisasi Muhammadiyah? Nah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam organisasi Muhammadiyah. Karena Muqaddimah tersebut menyatakan prinsip-prinsip dasar, visi misi, dan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi seluruh kegiatan dan kebijakan yang dijalankan oleh Muhammadiyah. Dengan demikian, Muqaddimah tersebut menjadi pijakan utama dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan gerakan Muhammadiyah serta memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi semua anggota dan cabang-cabang organisasi. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Mbak Wahyuris Kamalia tentang apa saja pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Untuk Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini dinyatakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima, ada kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada. Yang kelima, ada ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, ada melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Gimana Mbak Wahyu Rizka? Baik, terima Bisa kasih. diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada kelas B atas presentasinya dan juga atas pertanyaan yang menarik, serta jawaban yang saya kira memiliki dasar yang baik ya. Mungkin setengah jam ke depan kita coba melihat mungkin ada hal-hal yang perlu kita dalami lagi. Oke, ya. Secara umum ya tadi sudah tersampaikan ya dari kelas A maupun kelas B. Nah, kita di sini akan melihat Muhammadiyah dengan lebih utuh. Artinya mungkin jika kita hanya melihat Muhammadiyah atau menilai Muhammadiyah dari orang-orangnya, itu bisa jadi sangat beragam. Karena dalam Muhammadiyah sendiri ternyata ada varian-varian ya. Ada yang menyebut varian Musa ya, Muhammadiyah Salafi, ya kerjanya di Muhammadiyah, tapi ngajinya di Salafi, ya, ada juga seperti itu. Atau juga ada MUNU, ya, Muhammadiyah NU, ya. Kerjanya di Muhammadiyah, tapi berorganisasinya di NU. Ada juga Marhain, ya, misalnya kerja di Muhammadiyah, tapi paham agamanya ikut abangan ya. Jadi menarik ya. Jadi tidak bisa ketika kita menilai Muhammadiyah itu dari orang Muhammadiyah, hanya melihat orang-orang Muhammadiyah. Karena orang-orang Muhammadiyah juga beragam ya dalam memaknai atau memahami ajaran Muhammadiyah ya. Jadi kalau ingin objektif
Apa itu Muhammadiyah? Ya dari sini, dari ideologinya, bukan dari orang-orangnya, ya, bukan dari orangnya. Karena personnya akan macam-macam. Ya, itu sudah menjadi sunatullah, itu sudah menjadi hukum alam ya, tidak mungkin sama. Walaupun itu satu organisasi, satu agama, atau bahkan satu keluarga, atau bahkan satu kasur bahasanya seperti itu. Ya. Itu menjadi sunatullah ya yang harus kita pahami. Oke, kita eh, coba sedikit eh, mereview ya tadi MADM Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada akhirnya merupakan ideologi Muhammadiyah. Ya, ini kadang orang salah menilai Muhammadiyah karena eh, tidak memahami ideologinya, tapi hanya melihat tadi, melihat perilaku orangnya, dan itu akan macam-macam. Dan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Ya. Tentu ada ya semangat hero ya karena dari ideologi yang dibangun. Serta sebagai yang ketiga pengabdian dalam perjuangan. Ya, saya kira tadi sudah secara perumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama diawali oleh Kiai Haji Mas Mansur ya sebelum kemudian diteruskan oleh Ki Bagus Hadikusumo dengan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ya. Ki Bagus Mansur sendiri, Mas Mansur sendiri memiliki 12 langkah Muhammadiyah ya. Tadi juga disampaikan, pertama memperkuat iman atau memperdalam iman, kedua memperluas paham agama, ketiga memperbuahkan budi pekerti, keempat menuntun amalan intikot ya, atau amalan yang disertai introspeksi ya, selalu memperbaiki amalan kita, menguatkan ukhuwah persatuan, keenam menegakkan keadilan, ketujuh melakukan kebijaksanaan, kedelapan menguatkan tanwir, menguatkan pencerahan ya, kesembilan mengadakan musyawarah ya. Di Muhammadiyah disebut kolektif kolegial ya. Walaupun ada ketua, tidak serta-merta keputusan strategis dapat diambil oleh sang ketua. Kemudian memusyawaratkan putusan, 11 memahami gerakan dalam, dan ke-12 memperhubungkan juga gerakan keluar. Ya, itu tadi diawali dari Mas Mansur. Kemudian tadi juga disampaikan oleh para mahasiswa ya berturut-turut. Ya, walaupun temanya sama, tapi tadi ada pengkayaan baik dari kelas A maupun dari kelas B ya. Nah, secaranya saya kira sudah tadi ya. Nah, ini yang menarik bahwa Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini ternyata dibuka ya dengan Quran surah Al-Fatihah. Ya. Kenapa Muhammadiyah memilih Quran surah Al-Fatihah dibanding surat-surat yang lain? Ya, bukan berarti surat yang lain tidak baik ya. Tapi di sini bahwa Muhammadiyah meyakini Al-Fatihah ini adalah Ummul Kitab, ya, Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Ya, jadi secara global isi Al-Quran itu kalau kita peras ya ada dalam Al-Fatihah. 6.660 ayat itu globalnya itu sudah tercakup semua ada dalam Al-Fatihah. Begitu juga ketika kita ingin memeras lagi, memperringkas lagi, maka sesungguhnya Al-Quran, Al-Fatihah itu sudah terangkum dalam kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu secara umum. Nah, Muhammadiyah menempatkan Al-Fatihah ini sebagai prolog untuk mengarahkan atau melakukan ideologinya. Di sini misalnya ketika kita berdoa dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Bukan kepada yang lain. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita berdoa 17 kali, 17 rakaat. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi sekalipun sudah punya ideologi, sudah punya dasar, tapi kita masih harus tetap meminta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus atau jalan yang benar atau jalan tengah ya. Nah, ini tadi 7 pokok pikiran Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ya. Pokok pikirannya ada 7 dan saya kira tadi sudah disampaikan 2 kali baik oleh kelas A maupun kelas B. Di sini pertama yaitu hidup manusia harus mentauhidkan, ya, artinya mengesahkan Allah. Ini yang membedakan Islam dengan agama lain. Tidak ada agama yang benar-benar murni Tuhannya satu. Yahudi tadi awalnya tauhid ya. Kemudian disalahgunakan kitab Tauratnya sehingga menganggap Nabi Uzair ya, Nabi Uzair sebagai Ibnullah, sebagai anak Allah. Begitu juga Nasrani yang sesungguhnya ajaran awalnya itu adalah tauhid. Tapi kemudian kitab Injil diselewengkan sehingga menganggap Yesus atau bahasa kita Nabi Isa sebagai Ibnullah, anak Allah. Itu sudah tidak tauhid lagi karena sudah Tuhan dianggap lebih dari satu. Dan bahkan ini pernah di Eropa itu dibuat sebuah film ya tentang Yesus. Jadi filmnya itu menggambarkan Yesus yang separuh insani dan Yesus yang separuh ilahi mengalami kebimbangan ya. Yang buat orang Kristen sendiri ya. Itu bagian dari pertanyaan mereka, kenapa Tuhan harus punya anak ya. Inilah mungkin agama sama-sama mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi perbedaan yang paling esensial Islam dan agama yang lain adalah di tauhidnya ini. Hanya punya satu Tuhan dan tidak beranak. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakan. Kemudian juga ada dalam Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 26 ya. Untuk PPT saya sudah saya upload nih di Edu. Juga absensinya mungkin yang belum absensi silakan sampai jam 11 maksimal ya. Jam 9 sampai jam 11. Kemudian hidup manusia harus bermasyarakat ya. Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu ya, terdiri dari laki-laki, perempuan dan menjadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail dan berkabilah. Lita'arafu ya, agar saling ta'aruf, saling mengenal ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah takwamu. Innallaha alimul khabir. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang dikabarkan ya, apa yang terjadi. Kemudian hanya hukum Allah satu-satunya ya ada dalam Al-Imran 19 dan 85. Pokok pikiran keempat ya berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ya, ada dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna sungguhnya orang-orang yang beriman yaitu alladzina amanu mereka yang percaya kepada Allah wa rasulihi dan percaya kepada rasulnya. Summalam yartabu dan mereka tidak ragu-ragu dalam beragama. Ya, artinya totalitas.
Wajahadu bi amwalihim, dan mereka orang-orang beriman itu adalah yang senantiasa berjuang dengan harta, ya, minimal dengan zakat mal ya 2,5%. Kemudian ada infak, sedekah, wakaf, hibah dan lain sebagainya. Fi sabilillah ya, tentu di jalan yang benar, di jalan Allah. Ulaika humus shodiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian pokok pikiran yang kelima ya dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah ittiba ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sudah jelas Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Ada dalam diri Rasul itu uswah hasanah. Ya. Karena itu kita harus belajar sirah nabawiyah ya agar tahu bagaimana menghadapi kehidupan sesuai dengan cara Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ya. Jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, dalam arti Muhammad ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian pokok pikiran yang keenam, ya, perjuangan dapat tercapai bila dilakukan dengan berorganisasi. Pertama ada dalam As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsusun. Allah itu mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya shaffan, secara berbaris ya. Ka'annahum bunyanun marsusun, seperti bangunan yang kokoh ya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita agar dalam berdakwah jangan sendiri-sendiri tapi harus berorganisasi. Karena itulah Hasyim Asy'ari mendirikan NU, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ya tentu karena hal ini ya. Karena memang itu perintah Al-Quran. Jika dakwah Islam ingin sukses, ya harus berorganisasi. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kemudian Ali Imran 104, ya, sama ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di sini wal takum minkum ummat, dan hendaklah ada di antara kamu umat, segolongan umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyeru kepada yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ya, kata umat di sini diartikan atau diterjemahkan oleh Ahmad Dahlan sebagai perintah untuk membuat organisasi ya. Membuat kelompok tim. Wa ulaika humul muflihun. Nah, itulah orang-orang yang beruntung ya, yang mau mengajak amar ma'ruf nahi munkar tapi secara berjamaah. Kemudian yang terakhir dari pokok pikiran Muhammadiyah, pokok pikiran Anggaran Dasar Muhammadiyah yang ketujuh, yang terakhir adalah seluruh perjuangan mengarah ke satu tujuan ya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini yang menarik. Yang dimaksud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, apakah masyarakatnya itu harus beragama Islam atau tidak harus beragama Islam, tapi yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islami ya. Di sini yang Muhammadiyah tekankan adalah ya, masyarakat Islam adalah masyarakat yang menegakkan nilai-nilai luhur ya, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ya cinta kebersihan, kebenaran, kejujuran ya. Itu nilai-nilai yang universal ya. Yang terkait akidah dan ibadah mahdoh ya menjadi lakum dinukum waliyadin, menjadi ranahnya masing-masing. Karena kalau kita baca Al-Quran ya, setelah surah ayat Al-Kursi itu,
La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, begitu juga kita umat Islam, Muhammadiyah, tidak boleh memaksa orang lain untuk beragama Islam. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Haram hukumnya memaksa seorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Identitas, ya ini lambangnya ya, matahari dengan sinar 12 melambangkan cerita dari kaum Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa. Nabi Isa saat itu punya santri hanya 12, tapi 12 santri ini sangat loyal, menjadi pencerah ya dari segala penjuru. Ini digambarkan 12 sinar Muhammadiyah adalah di logo Muhammadiyah adalah seperti 12 pengikut atau 12 santri Nabi Isa. Kemudian ada logo tauhid ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadatain, dan di tengah Muhammadiyah ya. Ini gambaran singkat dari identitas, asas, dan lambang Muhammadiyah. Ya, ini pengertian bakunya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, tajdid atau pembaruan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang nomenklaturnya As-Sunnah Maqbulah, sunnah yang diterima. Ini tadi ya pengertian logonya, nanti bisa dibuka di PPT saya di Edu. Keanggotaan tadi saya kira sudah ya, sudah dijelaskan. Organisasian ada 5 tingkatan. Amal usaha Muhammadiyah ada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, dan keagamaan. Ya, ini data ya agak jadul ya, tahun 2020. Muhammadiyah memang mengalami kesulitan pendataan ya, karena amal usaha Muhammadiyah ini berdiri dari bawah, dan hampir bisa dikatakan setiap pekan atau setiap bulan itu ada amal usaha baru ya, entah itu pendidikan, kesehatan, ekonomi ya, yang tidak semua atau belum semua didaftarkan ke pimpinan pusat. Di sini kita melihat data yang terangkum dari tahun 2020 ya, Muhammadiyah memiliki perguruan tinggi, universitas atau sekolah tinggi sebanyak 164 ya, memiliki dosen 17.117, memiliki jumlah mahasiswa 554.000, kemudian jumlah prodinya 1.843 ya, ada 22.000 TK, ada 1.800 tingkat SMP, ada 364 bidang kesehatan, masjid 20.000, SDMI 2.700 ya. Yang terakhir Ponpes, kalau di sini masih tertulis 356, info terakhir sudah mencapai hampir 2 kali lipatnya ya. Ya inilah salah satu problematika yang ada di Muhammadiyah, walaupun orang lain menyebutnya sebagai salah satu organisasi Islam paling modern. Tapi khusus dalam database ini Muhammadiyah agak kesulitan. Ya karena yang mendirikan rumah sakit, sekolah, usaha-usaha itu orang-orang Muhammadiyah di bawah. Bukan dapat dana dari pusat kemudian untuk mendirikan. Nah, itu kalau itu bisa didata, tapi kalau dari bawah cukup sulit ya. Sampai saat ini pun banyak yang mengatakan data di pimpinan pusat Muhammadiyah belum valid ya. Nah, ini tentunya dengan kemajuan teknologi ya mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan ya. Ini mereka yang pernah jadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Dari yang pertama Ahmad Dahlan, kemudian yang sekarang adalah Profesor Dr. Haidar Nasir. Ayat-ayat terkait 110 ya, ini ayat-ayat pengkuat ya, seperti kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di sini yang menarik adalah kita
dikatakan sebagai khairo umat. Khairo, sebaik-baik umat. Kita dikatakan umat terbaik kalau kita membudayakan amar ma'ruf nahi munkar. Umat apapun, golongan apapun, kalau tidak ada budaya amar ma'ruf nahi munkar, maka dia dalam Ali Imran 110 ini tidak dikatakan sebagai khairu umat, tidak dikatakan sebagai umat terbaik atau golongan terbaik. Maaf malam balik ya. Oke, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari slide saya? Lima 57, 60 tadi ya. Saya kasih waktu ya 1 menit ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Kalau tidak ada ya dalam 1 menit ke depan, kemudian saya tutup. Saya kira demikian. Karena tidak muncul di kolom chat, mungkin semua sudah paham ya, sudah menguasai. Karena tadi kita harus mendengarkan 2 presentasi ya, yang tentu semakin lebih paham ya. Dan tentu ada pengkayaan dari 2 kelas tadi, masing-masing memberikan warna yang berbeda ya. Saya kira demikian. Kita tutup majelis ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya secara pribadi mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga kita dapat memetik atau dapat lebih memahami salah satu gerakan Islam modern di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Mohon maaf, saya izin end meeting.